Karena orang-orang yang menemukan agamanya yang baru, dia pasti menemukan Tuhan yang baru. Tuhan yang benar, yang tentunya akan mengajarkan ajaran-ajaran agamanya, bukan ajaran agamanya yang lama. Masa mengajarkan agamanya yang lama di tempat yang baru? Shalom saudara, selamat datang di channel ini. Saat ini kita akan bahas soal ada begitu banyak orang-orang yang pindah agama hari-hari ini, tetapi apakah mereka sungguh-sungguh pindah agama atau enggak? Karena kita sering banget melihat orang-orang itu suka menjelek-jelekan agama sebelumnya, suka menghina agama sebelumnya. Bahkan mereka bukannya mempelajari agamanya yang baru, tetapi mereka malah sibuk mengurusi ajaran agama yang lama. Nah, seperti apa teman-teman? Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, di dalam kekristenan tentunya kalau kita sudah bertobat, kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, maka yang akan terjadi dalam diri kita adalah tentunya perubahan rohani. Untuk itu Tuhan pernah berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita tidak sembarangan untuk memeluk agama yang baru kalau kita tidak menemukan kebenarannya. Nah, saya ada 4 hal yang mencirikan bahwa orang yang pindah agama itu benar nggak sih mereka itu menemukan kebenaran atau tidak. Nah, yang pertama, yang pasti mereka tidak menjelekkan agama sebelumnya. Nah, ini nggak boleh ada sebenarnya. Jadi kalau ada orang-orang yang baru pindah ke agama yang baru, dia pasti tidak akan menjelekkan agama yang sebelumnya. Kenapa? Karena pastinya di ajaran agamanya yang baru itu mengajarkan tentang kasih. Nah, kekristenan mengajarkan itu. Nah, kalau kita memiliki kasih, pasti kita tidak mau menjelekkan agama sebelumnya. Dan gak akan pernah repot ngurusin agama sebelumnya, apalagi menjelek-jelekan. Jadi saya pikir aneh kalau ada orang-orang yang pindah ke agama yang baru, tetapi masih saja menjelekkan agama yang lama. Aneh sih. Gimana teman-teman? Makanya mengenal Tuhan itu ada secara subjektif dan ada secara objektif. Apa itu subjektif? Apa itu objektif? Subjektif adalah pengalaman supranatural. Ya, kalau orang Kristen masih percaya Tuhan itu masih bisa mendatangi atau berjumpa dengan orang. Nah, tetapi tidak semua memang orang Kristen khususnya itu berjumpa secara pribadi langsung dengan Tuhan. Tetapi saya sangat percaya bahwa Tuhan masih bisa saja melakukan hal itu. Nah, kalau teman-teman punya pendapat yang lain atau tidak setuju dengan saya, boleh tulis di kolom komentar seperti apa. Tapi saya merasa bahwa Tuhan itu masih bisa melakukan hal tersebut. Karena Paulus pun pernah didatangi oleh Tuhan. Nah, kalau Paulus saja bisa didatangi oleh Tuhan, yang mana Paulus adalah manusia biasa. Nah, kenapa kita tidak? Tetapi tidak dijadikan itu dasar kalau itu adalah sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena tidak semua orang itu berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Nah, itu yang pertama. Jadi nggak mungkin menjelekkan agamanya yang lama. Saya melihat ada begitu banyak orang saat ini selalu saja menjelekkan agamanya yang lama. Kenapa sih? Kenapa? Why gitu? Aneh. Justru seharusnya kita nggak mau tahu lagi dengan agamanya yang lama, tetapi kita mau tahu dengan agama kita yang baru. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua itu
tentu tidak akan ada kebencian. Aneh juga kalau masih ada orang yang sudah lama berpindah ke agama yang baru masih saja membenci agama yang lama. Coba kita lihat teman-teman kita. Kebanyakan orang-orang yang dari agama lain selain Kristen, ketika mereka berpindah ke Kristen, yang benar-benar mereka mengalami Tuhan dan menemukan kebenaran, maka mereka tidak pernah membenci agamanya yang lama. Coba sebutkan siapa? Artis. Ada begitu banyak, teman-teman. Tidak ada orang yang menjelekkan bahkan menghina agamanya yang lama. Nah, jadi saya pikir aneh ya kalau masih saja ada orang yang merasa pindah ke agamanya yang baru itu benar, tetapi dia masih menghina agamanya yang lama. Aneh kan? Aneh banget sih. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, tentunya ketika dia berpindah ke agama yang baru, kata-katanya pasti bijak. Kata-katanya sopan. Nggak mungkin menjelekkan agamanya yang lama. Bahkan keluar kata-kata kotor. Kita sebut seperti Yahya Waloni. Coba perhatikan kata-katanya. Ada begitu banyak videonya, teman-teman. Apakah betul Yahya Waloni itu ketika dia berpindah kepada satu agama, ya, dia malah menjelekkan, menghina, dan mengatakan kata-kata yang kotor? Pantas enggak kira-kira, teman-teman? Nah, tetapi kita sebagai orang percaya tentu tidak menyikapi hal itu sebagai sesuatu yang benar. Jadi saya sangat mengapresiasi buat teman-teman yang baru berpindah keyakinan kepada Kristen. Mereka tidak menjelekkan, mereka tidak menghina, bahkan mereka tidak berkata-kata kotor kepada agama yang lama. Jadi yang ketiga, teman-teman, orang-orang yang berpindah ke agama yang baru, dia tidak akan berkata-kata kotor kepada agamanya yang lama, tetapi dia akan jauh lebih bijaksana dari agama sebelumnya. Itu baru benar. Itu baru menemukan kebenaran. Itu baru ketemu dengan Tuhan. Yang terakhir, teman-teman. Yang keempat nih, orang yang berpindah ke agama yang baru, pasti dia akan sibuk belajar dengan agamanya yang baru. Tidak mungkin dia sibuk dengan mengajarkan agamanya yang lama. Kenapa? Kan sudah di tempat yang baru. Sudah di keyakinan yang baru. Tapi kenapa masih saja mengajarkan agamanya yang lama? Aneh. Coba teman-teman pikirin. Bener nggak? Justru kita ragukan kebenaran dia soal menemukan Tuhan di agamanya yang baru. Karena orang-orang yang menemukan agamanya yang baru, dia pasti menemukan Tuhan yang baru. Tuhan yang benar, yang tentunya akan mengajarkan ajaran-ajaran agamanya, bukan ajaran agamanya yang lama. Masa mengajarkan agamanya yang lama di tempat yang baru? Aneh kan? Ya, teman-teman komen sendirilah. Nah, tapi jelas teman-teman, siapapun kita yang sudah berpindah kepada agamanya yang baru, tentunya ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang hadir dalam hidup kita. Kita pasti akan semakin jauh lebih baik dari yang dahulu. Nah, itu aja teman-teman, 4 hal orang-orang yang berpindah ke agama yang baru. Tuhan memberkati.